Pelajaran hari ini dengan tema beriman Kristiani. Tujuannya adalah setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak dapat memahami bahwa Allah telah memberikan dirinya sendiri bagi keselamatan manusia. Jadi tujuan yang pertama adalah anak-anak dapat memahami bahwa Allah telah memberikan dirinya sendiri bagi keselamatan manusia. Lalu tujuan kedua adalah anak-anak dapat merumuskan makna hidup beriman Kristiani. Jadi tujuan yang kedua diharapkan anak-anak dapat merumuskan makna hidup beriman Kristiani. Latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah pada pelajaran yang lalu anak-anak sudah memahami bahwa Allah senantiasa berkehendak menyelamatkan manusia dengan berbagai macam cara dan berbagai macam kesempatan. Pada pelajaran ini, kita akan diajak untuk membahas hal yang lebih khusus, yakni tentang beriman Kristiani. Allah Sang Pencipta dan sumber segala kehidupan, Allah yang Maha Agung berkenan hadir di dunia. Ia menyatukan diri dengan hidup manusia, mengambil rupa seorang manusia dan ikut merasakan suka duka hidup manusia. Allah adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam diri Yesus Kristus, semua itu terjadi. Inilah latar belakang materi tentang beriman Kristiani. Maka, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan dahulu berdoa. Maka mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena melalui pembaptisan yang telah kami terima, Engkau telah satukan dengan kurban putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Engkau juga telah menyatukan kami dengan gereja-Mu yang kudus. Semoga iman kami akan karya penyelamatan-Mu melalui Yesus Kristus menuntun hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih kalian sudah memulai pelajaran hari ini dengan doa pembuka. Anak-anak, mari kita belajar dari sebuah cerita. Temanya adalah, judulnya adalah memberi diri. Maka anak-anak yang terkasih, akan saya bacakan, anak-anak menyimaknya. Ya, anak-anak menyimaknya. Judulnya adalah memberi diri.
Berabad-abad lampau, pemerintahlah di Persia seorang raja yang baik dan bijaksana. Ia ingin mengetahui bagaimana rakyatnya hidup, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Terkadang ia berpakaian seperti seorang pekerja atau pengemis dan berjalan-jalan ke rumah orang-orang yang melarat hidupnya. Tidak ada seorang pun dari mereka yang dikunjungi menaruh curiga bahwa dialah orang yang memerintah mereka. Suatu ketika, ia mengunjungi seorang pria yang amat melarat hidupnya dan tinggal di dalam sebuah gua. Ia makan makanan mentah yang dimakan pria itu. Ia berbicara dengan ramah dan menggunakan kata-kata yang membangkitkan kegembiraan dan kegairahan dalam hati pria itu. Kemudian ia meninggalkan tempat itu. Beberapa lama kemudian, ia mengunjungi pria miskin itu lagi dan berkata kepadanya dengan terus terang, "Aku adalah rajamu." Alangkah terkejutnya pria miskin itu. Raja berpikir bahwa orang miskin itu pasti akan meminta sesuatu hadiah atau kebaikan hatinya. Tetapi ternyata tidak. Ia malah berkata, "Yang mulia, engkau meninggalkan istanamu dan kemuliaanmu untuk mengunjungi aku dalam gua yang gelap ini, tempat yang kotor. Engkau makan makanan mentah yang kumakan. Engkau membawa sukacita ke dalam hatiku. Kepada orang-orang lain engkau telah memberikan hadiah-hadiah mewah. Kepadaku engkau telah memberi dirimu sendiri." Nah, anak-anak yang terkasih, inilah sebuah cerita bagaimana seorang raja mau turun, mau merendahkan dirinya, hidup bersama-sama dengan rakyatnya yang tanda kutip miskin, menderita, tersingkir, tidak punya apa-apa. Raja tidak tanda kutip jijik, merasa diri kotor, bukan. Raja mau hadir, mau datang meskipun dia raja, tetapi mau merendahkan diri, mau hidup bersama orang-orang yang tidak punya. Bahkan betapa bahagianya orang miskin, orang yang tidak punya itu ketika didatangi seorang raja. Maka anak-anak yang terkasih, mari kita coba lihat. Kita lihat. Nanti anak-anak dari cerita ini buatlah 5 pertanyaan berkaitan dengan cerita tersebut. Jadi anak-anak nanti membuat 5 pertanyaan saja. Tentu pertanyaan bukan siapa, bukan apa, tetapi lebih bagaimana, mengapa. Ini jadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih pada bagaimana, mengapa. Nanti anak-anak
buat 5 pertanyaan supaya anak-anak lebih memahami cerita tentang memberi diri. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, nanti kirim ke Classroom atau kirim lewat WA. Itu saja anak-anak materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Ya. Maka sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, kita akan doa penutup. Maka sebelum doa kita mulai, kita mencoba melihat maknanya. Apa sih makna dari cerita tadi? Cerita tadi memberikan makna bahwa raja telah memberikan dirinya dan hidup bersama dengan rakyatnya yang menderita. Jadi raja tadi memberikan dirinya dan hidup bersama dengan rakyatnya yang menderita. Yang kedua, demikian juga Allah yang maha tinggi rela hadir ke dunia untuk merasakan suka duka hidup manusia. Puncak pemberian diri Allah adalah putranya Yesus Kristus. Dengan segenap kehadiran dan penampilannya, dengan sabda maupun karyanya, dengan tanda-tanda dan mujiznya, terutama dengan wafat dan kebangkitannya yang penuh kemuliaan dari maut, akhirnya dengan mengutus roh kebenaran, menyelesaikan wahyu dengan memenuhinya dan meneguhkan dengan kesaksian ilahi bahwa Allah menyertai kita untuk membebaskan kita dari kegelapan dosa dan maut, serta membangkitkan kita menuju hidup kekal. Inilah makna dari cerita tentang memberi diri. Kalau memberi diri tadi, raja memberikan dirinya bersama dengan rakyat yang menderita. Demikian pula Allah yang maha tinggi pun rela hadir ke dunia untuk apa? Untuk menyertai kita, membebaskan kita dari kegelapan dosa dan maut. Inilah yang bisa kita ambil pesan dari cerita tadi. Nah, anak-anak, maka mari kita resapkan, sekaligus juga kita akhiri pelajaran hari ini dengan doa penutup. Maka doa masih Bapak pimpin anak-anak menyimaknya. Maka kita ambil sikap doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, pandanglah kami, kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami selalu bersandar pada kehendak putra-Mu, sehingga hidup kami semakin menyertai hidup Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran menuju hidup abadi bersama dengan Dikau di surga, demi Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya.